Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa mata'ana bituli hayatihi, para kiai, para ibu nyai, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Kepala Bidang Pendidikan beserta seluruh jajarannya, para asatidz, ustadzat, para wali, santri wisuda, ikhtitam dirasah, i'dadiyah dan amthilatuna, para santri seluruhnya peserta ikhtitam, hafizakumullahu jami'an. Hari ini kita melakukan suatu aktivitas yang menunjukkan ungkapan rasa syukur atas telah usainya satu proses jenjang dari berbagai jenjang tahapan pendidikan yang ada di pondok pesantren kita, dengan kekhasan yang ada, yang dimiliki oleh lembaga, baik itu madrasah i'dadiyah maupun amthilatuna. Konsentrasi pendidikan yang dilakukan tidak lain adalah ikhtiar kami, ikhtiar kita semua untuk mengantarkan cita-cita para talabatul ilmi, para santri, mencapai tujuan yang lebih maksimal. Yang semula tadi disampaikan kronologi berdirinya madrasah i'dadiyah adalah dari berbagai kelas di setiap jenjangnya, di ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, dengan berbagai nama istilah yang ada ketika itu. Maka sejak tahun 2018 digagaslah satu konsep antara madrasah yang terpadu dengan sistem asrama. Semua ini setiap jenjang akhir dari prosesnya untuk menuju jenjang tahapan kelanjutan perlu dirasa adanya tasyakuran yang kita sebut dengan ikhtitam dirasah. Maka kegiatan kita hari ini adalah wujud dari ungkapan syukur kita bersama. La in syakartum la azidannakum. Semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Dan salah satu syarat utama untuk mendapatkan tambahan kebaikan itu, ilmu yang telah diperoleh haruslah diamalkan. Bahkan bagi pemikul amanah ilmu, jika tidak mengamalkan ilmunya, memiliki konsekuensi tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Wal iyadzu billah.
Dalam Zubat telah dinyatakan wa alimun bil ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tak mengamalkan ilmunya kelak akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Kenapa? Karena para penyembah berhala dengan kebodohannya mungkin dia salah jalan, salah arah, salah akidah, salah meyakini suatu konsep agama, sehingga era tersebut disebut jahiliyah. Celaka memang, tetapi tidak secelaka orang yang sudah belajar, sudah pandai, memahami, mengerti, tetapi ada suatu penyakit dalam hatinya yang menghalangi cahaya ilmu itu sendiri. Hanya mendapatkan informasi-informasi pengetahuan, tetapi tidak mendapatkan rahasia cahayanya ilmu. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Syaratnya tidak durhaka, tidak nakal. Kalau kita bahasakan dengan sederhana, orang bodoh nakal tidak seburuk orang pandai yang nakal. Senakal-nakalnya orang bodoh masih ada alasan dia nakal. Apa? Tidak tahu, bodoh. Tapi apa alasan senakal-nakalnya orang yang pandai, yang sudah paham dengan ilmu? Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Itulah konsekuensinya kemudian disegerakan masuk neraka kelak pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting untuk dipahami dengan baik dan dihindari. Kami bersyukur dengan jumlah yang ada 300 sekian ini. Bukan soal berapa banyaknya secara kuantitas, tetapi seberapa baiknya secara kualitas. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu konsep. Justru seringkali banyaknya jumlah secara kuantitas mendorong seseorang untuk bangga diri. Berapa kali peristiwa peperangan di zaman baginda Nabi tertegur, terkoreksi, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ada persoalan di dalam hati dan mentalitas mereka, bangga dengan jumlah yang banyak. Terpukul mundur, walaupun kita tidak boleh dan tidak bisa mengatakan kekalahan pada pihak kaum muslimin. Dan sebenarnya memang tidak kalah, karena setelah terpukul mundur, bangkit kembali untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Waqis ala dzalik. Ini menjadi analogi bagi kita dalam kehidupan kita hari ini. Semoga 300 sekian ini seperti tentara Badar. Sedikit jumlahnya tetapi melibatkan pertolongan langit. Para malaikat ikut serta menaungi, menguatkan, mengokohkan, bahkan ikut serta dalam perjuangan yang sangat monumental tersebut. Dari 300 sekian ini, semoga bisa mampu menyebarkan keilmuan khas ala Pondok Pesantren Salafiyah Safi Sukoharjo. Negeri kita yang terbentang luas, Sabang hingga Merauke, membutuhkan tenaga-tenaga para ahli agama. Tetapi hingga hari ini, saya pribadi merasakan para santri masih sedikit yang mentalitasnya siap diterjunkan ke berbagai daerah. Memang ada beberapa, 1-2 orang yang secara langsung, meskipun dengan keterbatasan ilmunya,
Meskipun tidak masuk madrasah i'dadiyah dengan sistem asramanya, lulusan aliyah, bahkan bacaan kitabnya masih kalah jauh dengan santri i'dadiyah. Saya tahu karena saya ngajar di kelas 3 akhir aliyah, bagaimana ketika saya tunjuk ada banyak kesalahan i'rab, ya, nahwu, sharafnya, tetapi semangat untuk menebar juang agama, pamit, saya izin Kiai, mohon restu berjuang di Papua. Alhamdulillah, ini luar biasa mentalitas berjuangnya. Seandainya dan semoga ini menjadi suatu sistem yang terpadu, ada santri-santri yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk siap diterjunkan, ditugaskan di berbagai daerah terpencil demi li'ilahi kalimatillah yang ulia. PR kita berat, PR kita masih belum selesai. Eropa, Amerika sedang bangkit kembali merancang tahun 2030 dengan Renaissance. Mereka menyadari bahwa meninggalkan dogma-dogma ajaran agama mereka dan mengikuti cahaya ilmu pengetahuan yang secara jujur mereka telah mengadopsi, mereka telah menjiplak, mereka telah belajar, mereka telah mengcopy paste dari para ilmuwan muslimin di Andalusia, di Baghdad, di berbagai peradaban Islam masa lalu. Eropa bangkit, Amerika bangkit karena mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan secara zahir duniawi. Tetapi sebaliknya, umat Islam mengalami suatu kemunduran karena meninggalkan agamanya. Mengapa? Sumber kejayaan umat Islam ada pada ajaran agamanya. Tetapi ketika ajaran agama ini tidak disebarluaskan, maka tentu cahaya agama ini tidak akan tersebar luas. Harapannya para kader-kader yang siap diterjunkan, karena mereka di masyarakat tidak terlalu ideal membutuhkan lulusan setingkat Ma'had Ali. Ma'had Ali memiliki domain wilayah tugas yang lebih urgen, lebih strategis dengan kapabilitas keilmuannya. Tetapi lulusan madrasah i'dadiyah, santri yang sudah punya bekal ilmu amsilatuna, dibutuhkan di pelosok daerah menjadi para murabbi, para pendidik, menjadi pendamping kehidupan beragama masyarakat untuk kemudian membangun peradaban baru Indonesia di 2045. 2 tahun lagi ke depan, Nahdlatul Ulama Jam'iyah yang pendiriannya ada mediator kita, sang mediator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kiai As'ad Samsul Arifin, maka santri-santri Pondok Pesantren Salafiyah Sab'i Sukoharjo juga harus memiliki tanggung jawab bagaimana 2 tahun ke depan kebangkitan era Jam'iyah Nahdlatul Ulama 100 tahun, kalender syamsiahnya, hitungan miladiahnya. NU berdiri tahun 1926 yang kemudian dikenal dengan Khittah 26, maka 2026 ini sebentar lagi kita sudah di penghujung 2024, setahun ke depan sudah kita akan melewati tahun 2025, lalu menyongsong 2026. Apa yang kita persiapkan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk almarhum Kiai As'ad, untuk guru-guru beliau para muassis Jam'iyah NU, untuk Syekhona Khalil Bangkalan, untuk Hadratus Syekh Kasim As'ari. Maka
keilmuan beliau semua. Harus ada yang bisa mewarisi dan melanjutkan melalui penekanan, konsentrasi keilmuan di bidang kitab dan juga mengamalkannya, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jenjang tahapan ini harus kita syukuri agar mampu dan terus mendapatkan anugerah yang lebih baik lagi. Kita melaksanakan ikhtitam dirasah tidak lain berharap semoga memasuki satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang Allah. Para ulama ahli tafsir memberikan makna dengan Al-Quran, dengan Islam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan memperoleh keduanya itulah hendaklah kalian berbahagia. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kalian telah raih adalah ilmu tentang isi ajaran Al-Quran dan Islam itu sendiri. Maka falyafrahu, hari ini kita melaksanakan suatu ifrah, bentuk kebahagiaan, ungkapan rasa syukur atas anugerah nikmat Allah berupa ilmu. Semoga apa yang kami sampaikan, harapan, doa, munajat di masa-masa mendatang segera terkabul, terwujud, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang telah didoakan oleh para salafun salihun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika Ka'bah Baitullah ada 4 rukun, rukun Yamani dengan segala dinamikanya, hari ini pun di beberapa titik masih terjadi genjatan senjata. Rukun Iraqi sudah pernah hancur dan baru membenahi diri, bangkit kembali. Beberapa peradaban masa lalu nyaris hilang. Samar-samar kita tidak lagi mendengar sejarah peradaban Baghdad. Samar-samar kita tidak lagi mendengar para a'immah minal ulama, para a'immah minal arifin. Hanya manakib beliau yang masih tersisa dalam doa dan tawassul Fatihah kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Ar-Rifai, dan beberapa nama para awliya salihin lainnya. Tetapi peradabannya nyaris hancur berkeping-keping bersamaan dengan rukun Syami, negeri Syam yang porak-poranda. Bahkan hingga hari ini Palestina, Gaza pun masih berjuang. Tinggal satu rukun, di mana di rukun itu ada Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu mengarah ke satu garis di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di kawasan yang dikenal di masa lalu sebagai kawasan Nusantara. Indonesia semoga ikut andil menjadi bagian penyelamat Islam. Rukun yang di situ ada satu batu berkah, Hajar Aswad. Semoga dari negeri ini terlahir para pejuang, pembela agama, penegak keadilan, dan penyebar kasih sayang. Demikian yang kami sampaikan. Al-afwa minkum, Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.